Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khairul Mustafa dengan NIM 2003 101040, Dian Permatasari dengan NIM 2003 101041, Naila Rizka dengan NIM 2003 101060. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dalam perspektif global. Yang pertama, interaksi akuntansi dengan lingkungan. Akuntansi merupakan produk dari lingkungan di mana akuntansi tersebut eksis, baik lingkungan sosial, ekonomi, maupun institusional. Tetapi di samping itu, akuntansi juga mempengaruhi lingkungan. Keterkaitan akuntansi dengan lingkungan ini menyebabkan akuntansi bersifat spesifik untuk masing-masing lingkungan. Dan karena negara merupakan lingkungan yang mempunyai karakter yang khas, akuntansi juga bersifat spesifik untuk masing-masing negara. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan yang membentuk diversitas akuntansi. 1. Pasar modal. 2. Rezim keuangan. 3. Entitas bisnis. 4. Sistem hukum. 5. Tingkat pelaksanaan. 6. Tingkat inflasi. 7. Hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara lain. 8. Ketinggian profesi akuntansi. 9. Eksistensi rangka konseptual. Dan yang terakhir, kualitas pendidikan akuntansi. Dampak diversitas akuntansi. Alasan ekonomi bagi upaya konvergensi akuntansi adalah adanya biaya yang direduksi oleh konvergensi akuntansi. Jika diversitas akuntansi merupakan rintangan arus modal lintas batas, maka mengurangi atau menyingkirkan rintangan ini akan membantu mengarahkan modal ke pemakai yang secara global paling efisien. Alasan utama yang terkait dengan pengurangan diversitasi akuntansi adalah bahwa hal ini akan memperbaiki komparabilitas laporan keuangan sehingga mempermudah penggunaannya lintas negara. Upaya menghadapi dampak diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menghalangi arus dana ke entitas-entitas bisnis yang dapat menggunakan dana tersebut secara efisien. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yang sampai kini terus berlangsung adalah konvergensi akuntansi. Upaya yang telah pernah dilaksanakan sebelumnya antara lain yang pertama, persetujuan bilateral. Dalam pendekatan ini, dua negara atau lebih menegosiasi persetujuan yang melibatkan pengakuan timbal balik masing-masing standar dengan rekonsiliasi atau pengungkapan tambahan tertentu. Yang kedua, penerbit kelas dunia. Pendekatan ini terutama disarankan oleh New York Stock Exchange atau NYSE. Mengkualifikasi perusahaan sebagai penerbit kelas dunia dapat meliputi misalnya pendapatan sebesar $5 miliar dan kapitalisasi sebesar $2 miliar. Layanan korporasi terhadap pemakai laporan keuangan asing. Sepanjang perusahaan menjalankan bisnisnya dan memperoleh modal yang sepenuhnya dari dalam negeri, perusahaan tersebut tidak perlu memperhatikan persyaratan pelaporan keuangan dari negara lain atau menyajikan informasi akuntansi kepada pemakai luar negeri atau asing. Tetapi, ketika operasi perusahaan atau pembelajarannya mengglobal, perusahaan tersebut jarang dapat mengabaikan perbedaan antara rezim pelaporan keuangan negerinya dan praktik pelaporan di negara-negara lain yang potensial berbeda sementara di negara-negara tersebut terdapat nasabah dan investor yang signifikan. Globalisasi aktivitas perusahaan mengakibatkan munculnya stakeholder asing. Akibatnya, lembaga-lembaga regulatori di negara-negara lain dalam bentuk yang dapat mereka pahami. Perusahaan menanggapi munculnya stakeholder asing berdasarkan lingkungan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang pertama, tidak melakukan upaya tambahan apapun. Yang kedua, translasi sederhana. Yang ketiga, statement sederhana. Yang keempat, statement ulang terbatas. Dan yang kelima, statement sekunder. Upaya pemakaian laporan keuangan asing. Layanan yang diberikan oleh penyusun laporan keuangan terhadap para pemakai non-domestik merupakan hasil analisa cost-benefit. Demikian juga para pemakai merencanakan strategi mengenai bagaimana menghadapi informasi keuangan yang berasal dari negara lain. Choi dan Levick 1991 meneliti sejumlah kelompok pemakai untuk menentukan bagaimana mereka dipengaruhi oleh dan bagaimana mereka merespon laporan keuangan yang berasal dari negara lain.
Temuan mereka adalah informatif jika dikaitkan dengan investor, underwriter, dan regulator, seperti terlihat dalam paparan berikut ini. 1. Investor. Sebagian besar investor institusional yang diteliti menunjukkan bahwa diversitas akuntansi mempengaruhi keputusan investasi mereka dalam hal bahwa diversitas tersebut mempersulit variabel-variabel keputusan mereka. Para investor internasional yang tidak merasa terhalang oleh diversitas akuntansi menunjukkan bahwa mereka berfokus pada perekonomian negara, entitas-entitas asing, mengandalkan laporan keuangan lokal, menggunakan jasa lembaga riset dan broker lokal, atau sepenuhnya mengabaikan perbedaan akuntansi karena mereka menggunakan pendekatan investasi top-down. Yang kedua, underwriter. Mayoritas underwriter memandang diversitas akuntansi sebagai sebuah masalah. Mereka menghadapi perbedaan prinsip akuntansi dan perbedaan disclosure dengan berbagai cara. Dan yang ketiga, regulator pasar. Para regulator pasar memiliki peran penting karena mereka dapat secara langsung mempengaruhi tipe dan volume sekuritas asing yang dapat diterbitkan dan diperdagangkan dalam jurisdiksi mereka. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.